Yang lainnya, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak, mencermati tadi pidato Bapak di dalam ada yang menarik. Bapak mengatakan menganggap Bapak sebagai ABK sebuah kapal, nahkoda sebuah kapal, sementara kader Golkar yang lainnya sebagai ABK. Tadi Bapak bilang mengharuskan para ABK ini sejalan seirama dengan arahan ketum, jangan sampai ada yang loncat dari keluar kapal meninggalkan kapal yang mungkin oleng karena terjangan ombak juga. Itu analoginya kemana Pak? Apakah ada Bapak merasa kader Golkar ini ada yang tidak seirama dengan arahan Anda sebagai ketum? Ini terkait dengan kebijakan Bapak. Terima kasih. Maksudnya tadi itu, partai itu selalu kan dinamis. Jadi pasti arahan ketua umum partai manapun termasuk Golkar, yang pertama akan dihimbau itu nanti soliditas, kekompakan. Tidak ada maksud lain. Jadi partai Golkar ini supaya kuat, harus programnya apa yang diputuskan di pusat lewat mekanisme pengambilan keputusan itu harus betul-betul diterjemahkan dan dijalankan di tingkat bawah, terutama pada program pemerintah. Jadi Golkar dalam mendukung pemerintah itu harus seia sekata antara DPP, DPD 1, DPD 2 dan seluruh kader. Karena program pemerintah itu tidak hanya bisa diimplementasikan di pusat, tapi juga harus di provinsi dan di kabupaten. Itu maksudnya. Jangan terjemahan lain ya. Bagus ini. Gitu. Jadi dari mereka tadi juga disampaikan bahwa Partai Golkar mau menambah kursi di DPR. Kira-kira tepatnya berapa kalau dari kalkulasi dari Pak Bahlil sendiri? Golkar di 2029 akan berapa kursi? Ya inilah fungsinya rakyat ini untuk membahas itu. Yang jelas target kita di atas 102. Berapanya seiring waktu berjalan aja. Karena salah satu kunci kesuksesan satu kepengurusan atau seorang ketua umum itu dilihat dari keberhasilan dalam memperoleh penambahan kursi. Jadi biar kita pintar, tapi kalau kursinya nggak naik, untuk politik partai itu kan kursi. Ukurannya itu aja. Jadi kami ingin untuk kursi kami nambah itu. Ya, Pak Bahlil, saya Krisna dari Kompas.com. Pak Bahlil, ada 3 pertanyaan dari saya. Pertama, soal isu reshuffle nih Pak, yang disampaikan oleh Pak Presiden pada tempo hari lalu, bahwa memang Pak Presiden ini akan ada menteri-menterinya, jika menteri-menterinya tak seirama dengan berjalan dengan dia bakal kuatkan, karena memang itu tidak mementingkan rakyat menurut beliau. Nah, pendapat Pak Bahlil di sebagai menteri Pak Presiden ini seperti apa Pak? Karena Pak Bahlil kan juga ada di dalamnya. Apakah memang benar pernyataan Pak Presiden terkait ada menteri yang tak seirama dengan hal itu? Lalu pertanyaan kedua Pak, soal pemotongan anggaran nih Pak, 70% di kementerian-kementerian. Nah, Pak Bahlil menilai itu seperti apa Pak? Karena adanya pemangkasan anggaran 70% itu. Lalu yang ketiga Pak, soal isu anggaran IKN diblokir Pak. Pak Presiden kan juga itu kan dari zamannya Pak Jokowi ya, karena memang mengingat juga Golkar juga mengikuti akan hal itu. Nah, tanggapan Bapak nih gimana Pak soal anggaran IKN yang diblokir seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama menyangkut dengan apa ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya
bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, saya itu kan bukan domain saya sebagai Menteri SDM ya. Itu silakan aja ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batu bara dan minyak, ke saya. Kalau LPG ke saya, ya. Yang perusahaan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal Presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan itu kan juga pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi silakan teknisnya kalau keuangan ada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap target Bapak Presiden 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah. Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU. Jadi kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketua partai semua yang ngerti, nggak juga, ya, gitu. Ayo, Pak, wakil ketua umum bidang kepartaian, gitu ya, oke, apa lagi? Selamat pagi Pak Bahlil, saya Eril dari Kompas TV. Saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa daerah masih ada yang LPG cukup langka dan pembatasan kuota dari agen ke pengecer itu seperti apa nanti ke depannya. Lalu yang terakhir mungkin dipastikan lagi Pak Bahlil terkait dengan reshuffle ini, apakah Golkar siap dengan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama, kamu dapat data dari mana ini Kompas ini? Menyangkut LPG ini, LPG, saya itu buka posko. Hampir setiap 2 jam sekali laporan masuk ke saya. Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau sub pangkalan. Semuanya udah masuk. Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga LPG 3 kg. Dan hari ini udah selesai dari kemarin kok. Mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Udah aman. Kamu aja yang bilang gak aman nih. Sudah aman, sudah aman. Ya yang kedua apa tadi? Ya udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Oke, makasih ya. Cukup. Udah cukup ya. Aku langsung memimpin sidang lagi ya. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.